Apakah kita masih memiliki kasih sejati kepada Allah? Mengapa Allah menunda jawaban doa kita? Shalom sahabat Petki, puji Tuhan ketemu lagi di konten channel YouTube DPP Petki kali ini. Dan kami berharap semua sahabat Petki dalam kondisi baik-baik aja, tetap bersukacita, bersyukur, dan selalu andalkan Tuhan dalam segala perkara. Buat kalian yang selalu menyimak renungan yang diposting di channel ini, tentu udah gak asing dengan Pendeta Ten Willing Haryanto MTH. Pendeta Ten Willing Haryanto MTH ini adalah Ketua Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, disingkat Petki. Kalau biasanya sahabat Petki mendengarkan Pendeta Ten Willing ketika menyampaikan renungan, dalam konten kali ini Pendeta Ten Willing akan share tentang pengalaman hidupnya, kesaksian hidupnya, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat para sahabat Petki. Tapi sabar ya, sebelum masuk pada percakapan asik sekaligus sharing bersama Pendeta Ten Willing Haryanto, ini dia nih sekelumit informasi tentang hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saat ini Pendeta Ten Willing Haryanto bernaung di bawah Gereja Better Indonesia dan terlibat sebagai staf gembala di GBI Family Blessing Tanah Merah, Jakarta Utara. Punya moto hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sesuai Filipi 1 ayat 21. Selain melayani Tuhan, Pendeta Ten Willing juga hobi banget jalan-jalan ke mall. Dan Pendeta Ten Willing pernah melayani di Australia, Hong Kong, Kanada, Amerika, Singapura, Malaysia, yaitu di kota-kota Sydney, Melbourne, Vancouver, Los Angeles, Toronto, dan juga di Indonesia, kecuali Aceh, Maluku Utara, dan beberapa daerah Papua. Pendeta Ten Willing menyelesaikan diploma teologia dari ST Berea 1988, S1 teologianya di STT Satya Bhakti tahun 2000, dan Master of Teologianya di STT Karisma Bandung 2008. Oke, pengen dengar kesaksian dan juga pasti motivasi-motivasi serta sharing dari Pendeta Ten Willing Haryanto MTH ini? Mari terus simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan postingan ini. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Ya, oke, sahabat Petki, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Kak Willing. Mungkin buat para viewers YouTube-nya Petki udah sering lihat tentang konten yang dibuat sama Pendeta Willing ini, renungan-renungan. Kalau belum nonton, coba segera ditonton supaya para viewers bisa tahu gimana sih bahwa tunanetra ini juga bisa menjadi hamba Tuhan. Dan nggak seperti bayangan orang-orang kali ya, mungkin karena tunanetra jadi wawasannya sempit atau gimana, tapi tunanetra juga bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa ya. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya, Kak Willing, minta waktunya. Baik ya. Siap. Jadi ini gimana awalnya seorang Ten Willing Haryanto itu terpanggil atau memilih jalan menjadi hamba Tuhan? Ya, saya mulai dari kehidupan saya saat saya berumur 11 tahun. Mata saya waktu itu belum buta. Saya sudah merasa ada panggilan Tuhan untuk melayani dengan satu motivasi bahwa saya mau memberitakan tentang Yesus supaya setiap orang itu tidak masuk ke neraka. Itu kan pola pikir anak-anak umur 11 saya tahun. masih ada di kelas sekolah minggu. Ya. Dan kemudian waktu itu masih ada di SD gitu. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan seperti biasa, tetapi pada saat kurang lebih umur saya 15-16 tahun, saya mengalami kecelakaan kecil. Saya mau pulangin obeng ke rumah tetangga, dan saya lari dari rumah. Waktu itu malam hari, ya tidak terlalu gelap juga sih. Kemudian saya injak jembatan rumah tetangga, jembatannya patah, kening saya, kepala saya atau bahasa
sehari-harinya jidat saya itu pening, kebentur trotoar jalan karena saya masuk ke got. Jembatan patah, saya masuk ke got, kepala saya bentur dengan trotoar jalan. Dan akhirnya saya harus menjalani satu operasi mata, tapi kenyataan mata saya menjadi buta. Menjadi buta. Dan akhirnya dari situlah saya berkenalan dengan sekolah tunanetra. Pada mulanya saya disarankan untuk masuk karena dokter yang memeriksa saya terakhir adalah dokter di Bandung. Jadi saya kenal Wiataguna. Kemudian dari Wiataguna, kepala sekolah tahu bahwa saya ini orang Jakarta, maka dia sarankan untuk saya bisa bersekolah di Jakarta. Peristiwa itu tahun 79. Saya berkenalan dengan Wiataguna itu kira-kira bulan Maret atau April, karena masa sekolah waktu itu bulan Juli. Memang tahun 78 itu kan ada penilaian diagnosis atau ya perpindahan antara sekolah Januari sampai Desember, kemudian berubah menjadi Juli dan kembali ke Juni tahun depan. Nah, saya alami itu. Jadi saya bulan 4 berjumpa dengan Wiataguna, kemudian disarankan untuk sekolah di SLBNA Jakarta, dan waktu itu di Jalan Rumah Sakit Fatmawati di Tamiang. Dan kemudian saya memilih sekolah di Jakarta karena orang tua di Jakarta. Saya masuk SMP karena saya butanya antara SD SMP. Dan kemudian dari situ selesai SMP di sekolah luar biasa, saya masuk ke sekolah pendidikan guru. Itu tingkat SMA pada waktu itu. Tahun 82 sampai tahun 85. Jadi dulu masih ada SPG, ya. Sekarang sudah tidak lagi ada SPG karena guru harus menyelesaikan tingkat sarjana. Jadi di waktu itu lulusan SMA juga sudah bisa mengajar anak-anak SD. Nah, ketika saya ada di SPG atau tingkat SMA, saya sudah mulai merasa ada panggilan lagi bahwa dengan mata buta, saya bukan hanya mau memberitakan tentang Yesus supaya orang-orang tidak masuk neraka, tetapi dipertajam lagi panggilan itu, visi itu, bahwa saya mau memberitahu kepada orang-orang bahwa masalah bisa ada, kesulitan bisa ada, tetapi kita harus punya satu sikap bahwa kita harus jalani hidup ini dengan sukacita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Dan saya bisa tunjukkan, saya sebagai orang buta, saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita setelah saya melewati proses-proses kehidupan yang susah. Saya tidak putus asa, saya tidak menyerah. Karena pada waktu itu memasuk SPG pun sulit sekali. Di tahun 82, untuk masuk tingkat SMA bagi tunanetra adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Karena tunanetra di Indonesia tidak terlalu banyak yang melanjutkan sampai tingkat SMA pada waktu itu. Ya, saya tidak tahu ya di daerah lain, misalnya di Bandung atau di daerah-daerah lain, tapi di Jakarta itu agak sukar untuk masuk sekolah tingkat SMA integrasi, jadi bergabung dengan orang-orang yang normal. Dan ya, saya mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi saya bersyukur karena Tuhan tolong sehingga saya bisa sekolah di sekolah normal di SPG. Dan ya, kalau boleh disebut, saya lulusan sekolah SPG Budaya di daerah Berlan, di daerah Matraman sana, dekat sekolah Marsudirini, saudara, sekolah Katolik Marsudirini. Waktu itu di sana. Dan ya, panggilan itu dipertajam lagi karena saya mau supaya orang-orang tidak putus asa dan tidak menyerah, tapi bersukacita karena punya Tuhan Yesus. Itu mulainya. Oke, luar biasa ya. Berarti dari umur 11 tahun sudah ada merasa terpanggil ya, Kak. Nah, itu Ya, ketika Kak Willing menjadi tunanetra itu, ada nggak sempat menyalahkan Tuhan gitu?
kenapa saya jadi begini gitu. Banyak kan orang yang ketika kehilangan indera penglihatan dia mulailah menyalahkan Tuhan, tidak bisa terima dengan keadaan. Itu pernah nggak dialami? Saya bersyukur dengan orang tua saya yang semenjak kecil saya sudah dibawa ke gereja. Jadi semenjak kecil saya sudah dibawa ke sekolah minggu, dan setiap minggu diminta untuk bisa menghafal satu ayat. Dan setiap orang yang bisa menghafal ayat, maka dia akan dapat hadiah gambar. Dan motivasi saya adalah mendapatkan gambar dari sekolah minggu. Akhirnya saya menghafal ayat, tiap minggu saya menghafal ayat. Bahkan kalau orang tua saya mau ajak saya untuk tidak ke gereja pada hari itu, saya tidak mau. Saya harus ke gereja dulu, karena apa? Karena saya harus dapat gambar. Dan saya harus menghafal ayat. Dan dari ribuan ayat yang dihafalkan itu, ya mungkin ratusan lah ya, nggak ribuan. Nah, ratusan ayat yang saya hafalkan itu, ketika mata saya buta, muncul satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan begini, bahwa Allah tuh tahu rancangan-rancangan yang ada pada Allah tentang diri kita. Bahwa rancangan Allah itu tidak mendatangkan kecelakaan, rancangan Allah memberi damai sejahtera, dan rancangan itu memberi kepada orang percaya termasuk saya masa depan yang penuh harapan. Nah, ketika saya menghadapi kebutaan, ya tentunya ada hal-hal yang menyedihkan, yang menyusahkan, karena saya tidak lagi bisa berjalan dengan bebas, saya tidak bisa bermain di luar rumah, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya. Ada kesedihan, ada kesusahan, tetapi ketika saya ingat ayat itu, saya tahu bahwa ada masa depan dalam hidup saya. Sekalipun mata saya buta, saya punya masa depan. Dan kemudian saya belum sampai putus asa, orang tua saya dan kakak-kakak saya, mereka sangat mensupport saya. Mereka sangat mendukung saya, mereka sangat memberi semangat, memberi dukungan, sehingga saya merasa saya tidak sendiri. Saya merasa bahwa ada orang-orang yang mengasihi saya, yang menemani saya dalam kesulitan besar. Selain Tuhan, selain firman Tuhan, ada orang tua dan ada kakak-kakak saya, saudara dalam keluarga yang menopang saya sehingga saya bisa kuat. Memang sih sempat hampir putus asa, tetapi ya orang tua dan saudara mendukung, akhirnya saya bisa banyak kali menyelesaikan persoalan karena mereka menolong. Itu. Ya, jadi ini ya Kak, berarti dukungan orang terdekat ketika kita mengalami kondisi disabilitas itu adalah sangat penting sekali ya. Ya, betul. Selain tentu dengan bekal iman yang Kak Willing sudah terbangun dari kecil, di sini jadi benar-benar nyata ya, seperti justru ayat-ayat itu terbayang lagi gitu. Itu kan kayak ada semacam kayak ada apa ya, Tuhan sudah membekali itu kan dengan ayat-ayat itu untuk jadi penguat waktu saat kondisi sulit itu ya. Luar biasa. Lanjut nih Kak, nah abis itu kan diploma teologi ya. Nah ya, setelah SPG saya berangkat ke sekolah teologi Berea di Salatiga di tahun 85. Oke. Nah sekarang aja nih ya Kak, sekolah teologi sekarang aja kan masih banyak yang tidak mau menerima tunanetra dengan alasan klasik lah, tidak ada fasilitas atau ada mata kuliah yang katanya tidak bisa buat tunanetra. Nah ini tahun 85 Kak Willing bisa masuk diploma teologi ini kan, kalau bukan campur tangan Tuhan ini secara manusia sulit ya Kak ya. Ya. Itu gimana tuh meyakinkan pihak kampus? Mungkin ini terdengar klasik tapi bisa jadi tips buat teman-teman viewers channel ini kan,
ketika mereka mungkin mau meneruskan ke sekolah tinggi teologi ya, atau mungkin siapa tahu ada pendeta-pendeta yang juga nonton konten ini, atau mungkin dosen-dosen. Jadi bisa jadi tips buat mereka juga, informasi buat mereka. Gimana Kak waktu meyakinkan pihak universitas itu, pihak lembaga teologi itu? Baik, waktu saya mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa negeri bagian A di tahun 79 sampai 82, saya sempat di kelas 2 SMP saya mendapatkan gelar bintang pelajar tunanetra se-Jakarta. Saya mendapatkan mendapatkan uang 90.000 90.000 tahun 81. Saya dapat uang atau 80-81 antara itu. Nah, jadi waktu kelas 2 SMP saya mendapatkan uang atau beasiswa 90.000 rupiah. 30.000-nya saya beli tape recorder untuk saya merekam pelajaran. Kalau gurunya ngajar cepat, dan 60.000 waktu itu saya membeli mesin tik Royal Portable. Mesin tik. Dan dari mesin tik biasa, mesin tik normal. Oke, mesin tik awas itu ya. Ya, mesin tik awas. Kemudian sama kakak saya, dia mengajar saya untuk bisa ngetik 10 jari. Oke. Akhirnya saya bisa mengetik 10 jari, dan waktu SPG pun seluruh teman-teman saya orang melek, orang melihat, saya sendiri yang buta. Iya. Dan memang waktu saya mengikuti pendidikan SPG itu ada masa percobaan. Dikatakan kalau 1 semester nilainya rendah, maka saya akan dikeluarkan. Waduh. Di pertolongan Tuhan luar biasa sekali. Saya saja yang ngalamin sampai terheran-heran. Karena apa? Di tahun itu, di semester itu, di tahun 82, di semester pertama saya di SPG itu, saya bisa mendapatkan gelar di kelas juara 2. Wah. Dan akhirnya saya bisa lanjut masuk semester 2 sampai semester 6 di SPG itu. Nah, karena melihat prestasi saya di sekolah normal, maka sekolah tinggi teologi juga melihat hal itu. Yang mereka harapkan dari saya adalah kita tidak boleh merepotkan mereka. Jadi dari SPG kemudian saya masuk sekolah teologi, semuanya normal, gurunya normal, dan mereka tidak bisa baca braille. Jadi dengan mesin tik itulah saya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan jika ada ulangan atau ujian. Jadi kalau ulangan atau ujian, siapa yang bacain soalnya? Kadangkala guru itu memberi saya kaset. Jadi di kaset itulah guru itu atau dosen itu sudah merekamkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ada kalanya juga kakak kelas, kalau di sekolah teologi, kakak kelas yang tidak ujian atau dia pas tidak ada dosen yang mengajar, maka dia yang menolong untuk membacakan soal-soal. Jadi saya tetap ujian di jam yang sama, misalnya jam 8 sampai jam 9, saya ujian di jam yang sama, cuma posisi saya bukan di dalam kelas tapi di depan pintu kelas, sehingga dosen bisa melihat saya mengetik sendiri dan menjawab sendiri. Jadi pada intinya adalah dosen itu tidak mau direpotkan. Ulangan tidak dapat dispensasi, saya harus mengetik sendiri jawaban itu. Baik waktu SPG walaupun waktu di sekolah tinggi teologi. Jadi saya lakukan itu. Jadi dengan kesimpulannya, saya catat catatan dari dosen itu dalam huruf braille. Kalau dosennya mengajar cepat, maka saya rekam dengan kaset. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan dosen yang normal, maka saya memakai mesin tik. Saya bisa ngetik 10 jari. Jadi alat-alat itulah yang saya pakai sehingga ya saya bisa menyelesaikan itu. Memang ada banyak kesulitan. Misalnya kalau teman-teman yang normal mereka baca buku teks langsung mereka bisa ulangan atau ujian. Tapi saya sebagai tunanetra atau orang buta,
dari buku teks, ada kakak kelas atau teman sekelas, mereka bisa memberikan waktu di sore hari untuk merekamkannya di kaset. Jadi kaset saya banyak sekali. Mereka merekamkannya di kaset. Dari kaset saya salin ke huruf braille supaya saya punya catatan. Dan kalau saya mau membuat sebuah makalah atau tugas, maka dari huruf braille saya konsep dengan huruf braille, baru saya ketik dengan mesin tik untuk saya bisa serahkan pada dosen. Jadi dari huruf awas saya jadikan huruf braille, dan kemudian kalau ada tugas dari huruf braille saya buat menjadi huruf awas sehingga dosen bisa membacanya. 2 kali kerja gitu. Aduh, iya ya Kak. Jadi ini sebenarnya satu hal info juga buat apalagi mereka yang tunanetra atau yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Kalau dulu integrasi ya Kak namanya. Kalau sekarang inklusi kan ya. Inklusi itu jauh lebih mudah jauh lebih mudah dapat kemudahan daripada zaman integrasi dulu ya Kak. Iya, jadi dulu itu dosen atau guru di SPG dia tidak mau tahu. Jadi kalau lagi ujian atau ulangan mid semester atau ulangan semester, saya harus bawa teman untuk bisa membacakan soal-soalnya. Dan saya ulangan itu atau tes semester itu saya ada di ruang guru. Kalau saya bawa teman untuk membacakan soal, jadi guru itu pokoknya dia tidak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa mengikutinya. Kalau tidak, ya kamu akan diperhitungkan bahwa kamu mungkin bisa dikeluarkan. Begitu juga di sekolah teologi ya, Pak Abah. Saya dapat percobaan juga kan 6 bulan, apakah saya bisa menyesuaikan diri dan mengikutinya. Karena apalagi di asrama, saya harus mengikuti semua kegiatan asrama, Salatiga. Semua teman-teman saya orang melek, orang melihat, dan saya sendiri yang buta. Jadi saya harus bangun pagi, membayang, ada kerja bakti, ada makan, ya saya kemana-mana dengan membawa tongkat untuk ruang makan, dari ruang makan kemudian ke kelas, dan ya tentunya campur tangan Tuhan di sini. Ada banyak teman-teman yang baik hati, mereka mau membacakan buku teks untuk direkam, mereka mau nuntun, mereka juga ya sangat membantu lah. Ya, Tuhan pakai mereka semua untuk menolong saya. Luar biasa. Itu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang lagi menempuh kuliah gitu sekarang ini ya, pendidikan tinggi ini harusnya jadi motivasi ya Kak, bahwa sekarang tuh jauh lebih, kita bisa bilang jauh lebih enak dan lebih mudah sebenarnya. Udah zaman laptop, udah bisa pakai email gitu kan, ngirim tugas, apalagi sekarang serba online, bisa lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp. Tapi zaman integrasi itu nggak ada. Bener-bener kita yang harus survive ya Kak. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita mampu. Baru mereka hargai kita. Iya. Dan memang benar-benar kalau bukan karena campur tangan Roh Kudus itu tidak bisa terjadi. Kalau menurut saya. Tidak bisa. Iya. Siapa yang bisa menggerakkan hati untuk bisa menolong? Iya. Kalau bukan Tuhan. Roh Kudus. Iya, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan nggak mungkin bisa. Karena kan saya pernah mengalami juga waktu saya mau coba masuk sebuah universitas, yang lain terima tapi kajurnya tidak terima ya, nggak jadi gitu karena hatinya keras. Nah, itu makanya disinilah perlu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa supaya segala yang nggak mungkin Tuhan bisa mungkinkan, Tuhan bisa lembutkan hati orang-orang yang kita temui gitu kan Kak, jangan jadi teman kita, jadi dosen kita. Luar biasa. Teman kakak kelas, mereka mereka sangat menolong sekali. Mereka membacakan buku-buku teks untuk direkam. Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan debat kita, kemampuan lobby kita tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, memang sulit. Kalau misalnya, gagal. Kan iya. Nah, kemudian masalahnya kita nggak bisa menolong mereka, tapi mereka yang nolong kita kan? Iya betul. Kemudian Kak, abis itu lanjut bisa ambil master di mana Kak? Ya, kemudian saya lulus diploma teologi di tahun 88. Jadi tahun 85 sampai 88 saya ada di sekolah teologi Berea, Salatiga. Iya, Salatiga. Tahun 88 saya kembali ke Jakarta
Saya melayani tunanetra di sekolah luar biasa negeri bagian A, karena saya merasa bahwa ada banyak adik-adik saya yang akhirnya meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus karena pergaulan begitu, dan saya punya beban untuk membina rohani mereka supaya mereka kuat dalam Tuhan. Saya kembali ke sekolah karena di SLBNA, Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian A, saya juga waktu menyelesaikan SMP saya juara 1, sehingga guru-guru dan kepala sekolah waktu itu juga welcome dengan saya. Nah, akhirnya saya mulai membina adik-adik saya di sekolah tunanetra Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian A di Jakarta. Kemudian saya juga melayani orang sakit kusta di Rumah Sakit Sitanal, dan saya juga kembali ke gereja, di mana gereja yang mengutus saya yaitu Charismatic Worship Service, Gereja Sidang Jemaat Allah di Gedung Kenanga di Senen Raya 46, dan saya membantu pelayanan tunawisma di sana. Jadi selama beberapa tahun saya membantu di sana. Untuk tunawisma saya kurang lebih 16 tahun. Untuk tunanetra dan orang kusta kurang lebih 7-8 tahun. Kemudian ya selama tahun 88 sampai 97 sebelum saya lanjut S1 saya di Karanglelo Malang di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Tuhan bawa saya keliling Indonesia. Wah, luar biasa. Tuhan bawa keliling Indonesia, ya, yang ajaibnya di situ sampai ke Manado, sampai ke Timur dan seterusnya. Dan akhirnya 97 saya mengajukan diri lagi untuk sekolah untuk mendapatkan gelar sarjana teologi. Dan karena rektornya sudah kenal saya, karena sudah 10 tahun saya bekerja di ladang Tuhan. Nah, ini enaknya kalau kita ini pendeta lanjut sekolah lagi, mereka sudah tahu udah siapa kenal. kita. Iya. Akhirnya mereka mengizinkan untuk saya ambil S1 sarjana teologi, dan saya bisa menyelesaikan di tahun 2000. Sekolah 97, 98, tapi menyelesaikan skripsi kurang lebih 1,5 tahun, dan saya selesai tahun 2000. Wisuda tahun 2000. Nah, kemudian dari tahun 2000 saya kembali lagi melayani Tuhan keliling Indonesia. Saya dari yang saya ingat hanya tinggal Aceh, Banjarmasin, Maluku Utara, dan beberapa daerah di Papua. Saya di Papua hanya baru masuk di daerah Sorong, daerah Manokwari. Di Sorong saya sampai ke daerah Maibrat. Di sana ada daerah Ayamaru, Air Tinyo, dan Air Prat. Nah, saya ada di daerah Maibrat di sana, itu daerah Papua. Dan sisanya saya sudah mendapatkan kesempatan dari udah kunjungi semua. Kemudian ya, Kak? saya juga di tahun 2002 Iya. saya diizinkan Tuhan melayani di Australia, di Perth, Sydney, dan Melbourne. Kemudian 2003 di Malaysia dan Singapura, 2004 di Hong Kong, 2005 di Malaysia, 2006 saya pergi ke Toronto, 2008 saya pergi ke Toronto dan Vancouver. Kemudian 2010 saya ada di Hong Kong lagi, kemudian Malaysia juga. Kemudian 2016 saya ada di Los Angeles. Kemudian 2013 saya ada di Sydney, 2014 saya di Sydney, 2016 saya ada di Los Angeles untuk pelayanan. Jadi saya bersyukur, saya sebagai orang buta, saya sebagai tunanetra, Tuhan penuh kemurahan, Tuhan berikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya bisa melayani hal-hal itu. Kemudian karena saya suka masuk ke daerah-daerah di Indonesia, di desa, di kota, kemudian saya berjumpa dengan seorang pendeta juga. Dia berasal dari Indonesia, tapi dia pelayanan di Melbourne. Dia juga seorang yang matanya buta. Dia bernama Bapak Pendeta Barnabas Ong. Di tahun 2005, rupanya dia senang dengan saya. Padahal pertemuan saya dengan dia
Di 2005 itu baru kedua kali. 2002 saya pergi ke Melbourne dan berjumpa dengan dia. Tapi setelah itu saya tidak berjumpa lagi. Ketemu lagi di 2005, 3 tahun. Nah, satu kali saya ada di Klaten berjumpa dengan dia dan dia tawarkan tuh ambil S2. Ya, saya pada mulanya hanya senyum-senyum, ketawa-ketawa karena saya tidak tahu siapa yang mau sponsor gitu kan. Saya hanya bilang saya mau. Itu bulan Mei ketika saya ada di Klaten. Kemudian September, sekretaris dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung menelpon saya. Dia bilang, Pak Willing jadi sekolah. September 2005. Saya dengan jelas, tegas, tanpa rasa malu, saya bilang, siapa yang mau sponsor saya? Terus dia bilang, Pak Barnabas Ong itu. Nah, kemudian saya tahu S2 itu tidak mudah. Saya butuh istri untuk menolong saya, untuk mencatat dan sebagainya. Saya tanya sama sekretaris dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma itu, kalau istri saya jadi pendengar, bayar berapa? Saya bilang. Terus dia tanya, istrimu sudah sarjana teologi? Ya, udah. Oke, dan saya tanya lagi dengan Pak Pendeta Barnabas Ong. Kemudian besoknya beliau sekretaris dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma menelpon saya lagi. Dikatakan karena istrimu juga sudah sarjana teologi, kalau bisa dua-duanya sekolah. Wah, Akhirnya saya dan istri luar biasa. Yohana Yosefa, saya, kami berdua dapat beasiswa dari Pendeta Barnabas Ong dari Melbourne, Australia. Iya. Dapat beasiswa, kami berdua disekolahkan. Akhirnya kami bisa wisuda pada tanggal 10 September 2008. Itu sejarahnya, Cynthia. Wah, benar-benar ya Kak. Aku sampai speechless mau bilang apa loh. Maksudnya ketika kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan tangan Tuhan itu ya, memang luar biasa Tuhan Yesus bekerja. Saya sendiri yang alami, saya juga rasa keajaiban Tuhan itu mengherankan sekali. Ya, Tetapi betul. ya, saya sebagai seorang anak Tuhan, saya hanya mau hidup dituntun oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan saya sekolah, ya saya sekolah. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan bawa saya ke desa yang paling kecil pun saya masuki desa itu. Sampai daerah pedalaman transmigrasi pun saya masuki daerah itu. Sampai ke kota, sampai ke luar negeri, ya saya ikuti saja. Kemana Tuhan mau, Tuhan utus. Karena saya tahu saya adalah hamba Tuhan, banyak kali saya sebut diri saya sebagai salesnya produk sorga. Sales ini kan harus mau diutus oleh bos untuk mempresentasikan sorga, neraka, keselamatan, dan hidup yang kekal. Kan begitu. Iya. Ini apa ya Kak, kalau melihat dari awal jatuh bangun dari mengalami, ya istilahnya nggak mudah ya. Pernah nggak ada masanya merasa jenuh, tapi Tuhan pulihkan kembali, Tuhan kuatkan kembali gitu? Pernah nggak ngalamin seperti itu dalam tantangan hidup ya? Saya senang jalan-jalan, itu modalnya. Jadi kalau Tuhan ajak saya jalan-jalan untuk pelayanan, saya selalu senang. Bahkan pernah di tahun 94, 2 bulan saya tidak ada di Jakarta. Saya keliling dari mulai saya masuk dari Salatiga, kemudian daerah Ngampel. Daerah Ngampel itu ada Pentur, ada daerah Meraun, ada Bayeman, Keradenan, Boyolali. Kemudian saya masuk sedikit ke Solo, ya, Mojosongo, kemudian belok ke kanan ke Klaten, kemudian ke Jogja saya masuk ke Muntilan, Magelang, kemudian saya masuk lagi ke daerah Temanggung, Wonosobo, Parakan, kemudian ke Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, ya kan, Gombong, Cilacap, muter di situ saya.
Wah, sampai 2 bulan baru pulang ke Jakarta. Ya memang senangnya jalan. Apalagi ada panggilan. Jadi justru saya kalau di kantor malah saya sakit kepala. Makanya gembala sidang senior yang memberi saya kesempatan, yaitu Bapak Pendeta Suwandoko Ruslim. Dia tahu panggilan saya, maka dia katakan begini, pokoknya kamu lakukan pekerjaan Tuhan. Nggak ngantor juga nggak apa-apa, lakukan pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya tidak perlu aktif di kantor gereja, dan saya banyak pergi ke desa, kota, pedalaman, dan saya terus melayani Tuhan. Sebab kalau di kantor saya pusing, saya lebih suka jalan, begitu. Jadi waktu saya jalan itulah Tuhan membuat saya nggak jenuh-jenuh. Selalu menemukan challenge. Gimana bisa jenuh? Diundang ke Manado, ya kan? Khotbah malam, ya kan? Kalau youth camp, ya kan? Khotbah jam 8 sampai jam 12. Sisanya kan bisa pergi, kita jalan-jalan, ya, makan. Ya, orang Manado kan senang makan. Jadi pagi saja sudah ada mokol, sudah sarapan pagi, ya kan? Siang ada sarapan lagi, sore sudah ada, sebelum KKR ada makan lagi. Malam selesai KKR jam 10 ada makan lagi. Waduh, jalan-jalan ke Tahun Danau, walaupun nggak lihat danau, tapi ya bau-baunya air danau kan. Itu penghiburan bagi saya. Iya. Kemudian ke mall dan sebagainya. Ya senang saya. Oke. Nah saat ini Kak Willing gembala di gereja apa Kak? Saya bukan gembala, tapi bukan. saya staf gembala di Gereja Bethel Indonesia Family Blessing di daerah Tanah Merah di Jakarta Utara. Oke. Jadi saya hanya gembalanya adalah Bapak Pendeta Ramses Sihite. Oke. Dia teman baik saya dan saya membantu dia untuk mengembalakan sidang, dan saya sebagai staf gembala. Bantulah membantu dia. Nah ini aku balik nih Kak, waktu pertama istilahnya di mimbar untuk khotbah gitu ya, pernah nggak ada yang meragukan kamu nanti baca Alkitabnya gimana, atau dulu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita udah zamannya internet dan screen reader juga udah banyak ya, pembaca layar, dan kita bisa buka Alkitab, aplikasi Alkitab, mau pakai laptop, mau pakai handphone juga sekarang bisa. Nah zaman waktu pertama kali Kak Willing berdiri di mimbar untuk memberitakan firman Tuhan, ada nggak yang meragukan kamu ngelihatnya gimana Alkitab itu, gimana cara kamu membacakan Alkitab ke jemaat? Nah itu pernah nggak ada pertanyaan kayak gitu? Ada. Jadi pertama saya masuk pelayanan tahun 88 itu, atau mungkin sebelum itu ketika saya praktek, kan biasanya di kelas 1, di tingkat 1, ya di tahun 85, semester kedua, kami sudah mulai dipraktekkan ke gereja-gereja. Jadi kami berangkat Sabtu, pulang Minggu malam ke gereja-gereja. Waktu itu di Jawa Tengah, ya tentunya daerah-daerah Salatiga, Solo, Semarang begitu. Ya, orang juga tanya, kamu baca Alkitabnya gimana? Ya saya tunjukin Alkitab saya Braille. Oke, dulu masih Alkitab Braille ya. Alkitab Braille. Kemudian setelah saya lulus tahun 88, saya kan harus kalau waktu praktek, saya kan selalu pergi dengan teman. Jadi tidak kesulitan. Nah tahun 1988 saya kembali ke Jakarta. Saya aktif di organisasi. Memang gembala sidang waktu bertanya, waktu mau undang saya juga dia tanya, kamu khotbahnya pakai bagaimana? Saya tunjukin Alkitab Braille. Siapa yang antar? Saya bilang kakak saya yang antar. Jadi memang ya 10 tahun pertama saya bawa Alkitab banyak sekali. Sekali bawa Alkitab bisa 5, 6. Kalau saya ke daerah, saya bisa bawa seluruh Alkitab dari Kejadian. Di Perjanjian Lama ada beberapa yang saya punya, nggak lengkap. Tapi di Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu saya punya lengkap.
Jadi saya bisa membawa 14 Alkitab. Saya punya tas besar, itu di luar baju, jadi saya bawa tas itu. Sehingga orang tahu Alkitab saya lebih besar dari Alkitab mereka. Jauh lebih besar malah. Hah? Jauh lebih besar malah dari Alkitab mereka. Iya, orang bisa 14 Alkitab, 14 kitab. Matius 2 kitab, 2 buku. Markus 2 buku, Markus 1 buku, Lukas 2 buku, Yohanes 1 buku, Kisah Para Rasul 2 buku. Jadi banyak sekali karena satu Kisah Para Rasul contohnya 28 pasal nggak bisa dibendel 1 buku, jadi 2 buku. Banyak sekali begitu. Dan akhirnya ya mereka tahu bahwa saya bisa berkhotbah dengan membaca dengan huruf Braille. Ya memang pertanyaan kayak gitu sampai sekarang juga masih, Kak. Tujuan mereka hanya mau kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Iya, betul. Nggak bisa manja-manja, kita Iya. tunjukkan saya bisa gitu. Saya mampu gitu. Memang kita harus tunjukkan kita bisa dulu, jangan menunjukkan saya nggak bisa nih, nanti gimana. Jangan memberikan masalah dulu gitu ya, Kak. Iya, saya bisa. Saya kembali dari sekolah teologi Berea ke Jakarta. Saya memang diminta oleh gembala sidang senior ya Pak Pendeta Suandoko Ruslim untuk membantu pelayanan di Tunawisma. Tapi dari pagi sampai siang saya kan di gereja karismatik worship service Gedung Kenanga ya. Gereja Sidang Jemaat Allah di Gedung Kenanga Jalan Senera 46. Itu kan ada ibadah jam 6 pagi, jam 8 dan jam 10. Jam 10 bahasa Inggris, kemudian jam 1 siang baru ada ibadah tunawisma. Nah, dari pagi sampai sore siang saya mau buat apa? Saya datang ke ibu gembala sidang. Saya bilang, "Tante, bisa nggak saya bantu sekolah minggu?" Dia tanya, "Kamu bisa main gitar?" Waktu itu bisa main gitar saja sudah laku keras, ya kan? Saya bilang, "Saya bisa main gitar." Nah, dari tahun 88 saya mulai main gitar di sekolah minggu sampai tahun 2002. 14 tahun saya main gitar di sekolah minggu. Kelas kanak-kanak. Selain saya mengajar, saya juga main gitar. Jadi saya bukannya sombong. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini bisa. Dan kedua, kita nggak perlu minta, kalau saya main gitar, saya dapat apa? Begitu. Saya nggak pernah berpikir begitu karena saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Ya, betul. Nah, jadi akhirnya dari mulai main gitar, kemudian ada pendeta pernah lihat saya waktu praktek di Semarang saya bisa main drum karena waktu saya di sekolah luar biasa negeri bagian A kan diajar sama teman kita Joko Gunawan waktu itu, dia ketua OSIS ya, jadi ada latihan band, saya bisa main drum. Akhirnya saya belajar drum di sekolah luar biasa tunanetra itu dan bisa ngedrum. Dan akhirnya saya waktu di sekolah pendeta itu, sekolah teologi Berea, waktu praktek di Semarang ya saya main drum. Dan ada pendeta yang pernah KKR dari Jakarta yang pernah KKR di Semarang di gereja Sidang Jemaat Allah Semarang. Dia tahu saya, akhirnya dia bilang, "Wah, Pak Wayan kan bisa main drum, ayo main drum deh di gereja." Akhirnya saya main drum di gereja. Jadi akhirnya saya bukan hanya main gitar di sekolah minggu, tapi saya juga main drum di kebaktian umum. Saya bukan sombong, tapi saya tahu apa yang saya punya datang dari Tuhan. Saya kasih tahu, saya bisa. Dan kemudian saya tidak minta ini, minta itu, pokoknya saya main aja. Dan kenyataan Tuhan tolong. Iya, pasti diperhitungkan ya, Kak. Iya. Dan karena saya bisa main drum di kebaktian umum, akhirnya doa semalam suntuk di gereja butuh pemain drum. Jadi doanya jam 10 sampai jam 5 pagi, 2 session, butuh pemain drum. Saya main Jumat malam sampai Sabtu pagi. Dan ada beberapa jemaat doa semalam suntuk waktu itu akhirnya membawa saya pergi ke Pulau Nias. Tahun 1992 itulah pertama kalinya saya pergi ke Pulau Nias, ke daerah Teluk Dalam. Dan saya ada di daerah Teluk Dalam itu 1 bulan. Saya melayani di Pulau Telo, Teluk Dalam, di Hilis Metane, di Bau Mataluo, terus di beberapa daerah lagi yang
saya agak lupa ingat namanya. Pedesaan begitu. Daerah Hobart, daerah Silunggus Golong-Golong, daerah-daerah yang daerah situlah. Bau Mataluwo, ya, daerah Ide, Gunung Stoli, ya. Jadi saya bisa main drum, ketemu dengan orang-orang yang jemaat doa, dan akhirnya mereka juga pelayanan dan mereka ikut saya. Oke. Luar biasa. Iya Kak. Aduh, pengen ngobrol lebih lama lagi tapi aku kayaknya nanti kita bikin sesi selanjutnya tentang apa gitu ya Kak. Nanti dibikin lagi part selanjutnya. Aku minta ini Kak. Luar biasa. Jadi speechless beneran. Luar biasa penyertaan Tuhan, memang benar-benar kalau memang kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, memang Tuhan memang nggak pernah tinggalin ya. Bahkan kadang-kadang saat kita nggak sadar Tuhan ada beserta kita aja, Tuhan tetap menyertai kita. Apalagi kalau kita benar-benar menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Waduh, luar biasa. Saya aja yang denger tuh apa ya, merasa wow gitu. Gimana dengan yang Kak Willing yang mengalami gitu. Ini Kak, mungkin sebagai closing ya Kak, harapannya, pesannya Kak Willing buat para tunanetra Kristen Indonesia itu apa? Kemudian pesannya Kak Willing buat para masyarakat tunanetra masyarakat Kristen, masyarakat Kristiani di Indonesia itu terhadap kita para tunanetra ini apa Kak? Ya, saya bicara dulu untuk yang tunanetra karena ini sahabat saya, saudara saya. Ya. Nah, untuk teman-teman para tunanetra, yang pertama, terimalah diri kita sebagai tunanetra. Pasti ketika kita bisa menerima diri kita sebagai tunanetra, maka kita dapat memulai satu perjalanan hidup yang baru dan kita dapat melihat bagaimana pintu-pintu akan terbuka. Jadi kita jangan merasa menyesal, kecewa, ya, apalagi akhirnya sakit hati berkata Tuhan itu kok nggak menolong, Tuhan itu kok nggak bisa membuat mujizat, ya. Kita harus terima dulu bahwa diri kita ini orang besar. Soal Tuhan mau sembuhkan tidak sembuhkan itu soal nomor 2. Percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita belum disembuhkan, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkanlah kemampuanmu. Bukan untuk sombong. Tapi orang-orang di luar sana, masyarakat Kristiani luar sana, mereka mau melihat kemampuan diri kita dulu. Karena mungkin ya masyarakat di luar di sana, ya, masyarakat baik Kristiani atau bukan Kristiani menganggap bahwa tunanetra itu manusia yang lemah, nggak punya apa-apa, yang hanya perlu ditolong, perlu dikasih belas kasihan, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita harus tunjukkan bahwa saya bisa. Dan ketiga, ketika kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa, kemudian masyarakat sudah mulai menerima kita jangan merasa sombong. Misalnya kita bisa main band, ditarik oleh gereja untuk main band. Ya kalau kita bisa berangkat sendiri dari rumah, jangan minta dijemput. Nanti akhirnya orang bilang, tunanetra kembali ini, perlu ditolong juga, merepotin. Jadi akhirnya mereka malas. Karena apa? Mereka berpikir begini, daripada pakai tunanetra, lebih baik pakai orang awas. Orang awas datang sendiri, nggak repot. Jadi dengan kata lain, ketika kita sudah mulai diterima oleh mereka, dipakai oleh mereka, ya, kita jangan coba untuk merepotkan mereka. Kita tetap mandiri. Yang bahaya lagi berikutnya, kita jangan mulai minta tarif. Aku
aku harus dapat PK, persembahan kasih, aku harus dapat transport. Saya percaya kalau kita melayani dengan tulus, Tuhan pasti bisa menggerakkan orang-orang bisa kasih kita uang. Saya alami kok. Saya di gereja di mana saya melayani, saya tidak pernah minta transport. Tapi gereja memikirkan transport. Kemudian karena saya melayani, baik di sekolah minggu ataupun kebaktian umum, ada saja tante, oma yang kasih saya berkat. Jadi saya nggak pernah minta uang. Tuhan kasih uang. Dan akhirnya orang tahu bahwa saya ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang ini nggak minta uang. Akhirnya mereka sendiri bingung mau ngasih saya uang. Akhirnya mereka kasih saya uang yang cukup banyak. Tapi kalau kita minta uang, berarti kan mereka sudah tahu patokan untuk bayar kita itu misalnya 50.000. Gitu. Tapi kalau kita nggak minta-minta, mereka bingung. Akhirnya saya bisa dapat 100-200 ribu. Kan begitu. Iya kan? Iya. Nah, jadi jangan jual kemampuan kita. Simpulannya di situ. Lakukan saja, karena semua itu kesempatan. Yang keempat, di dalam kita melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti membawa kita naik dan tidak turun. Amin. Kita jadi kepala dan bukan ekor. Ikut tuntunan Tuhan. Dan kalau teman-teman tunanetra bukan sekolah teologi tapi sekolah umum, lengkapilah diri kita dengan kemampuan-kemampuan supaya waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, kita punya prinsip. Saya tidak mau merepotkan dosen, saya tidak mau merepotkan sekolah. Saya bisa lakukan ini semua. Dan dosen dan semuanya itu tinggal membacanya, menerimanya seperti dia melihat hasil-hasil kerja dari mahasiswa yang normal. Nah, untuk masyarakat Kristiani, berilah kesempatan kepada tunanetra. Memang tunanetra harus dituntun. Tapi kalau tunanetra dikasih kesempatan, pasti tunanetra punya kemampuan yang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat Kristiani di Indonesia. Tunanetra punya kemampuan karena Allah menciptakan manusia dengan kemampuan. Tidak ada manusia di dunia yang tidak punya kemampuan. Pasti punya kemampuan. Dan izinkanlah, berilah kesempatan untuk bisa menunjukkan kemampuan itu. Beri kesempatan. Ya, memang saya menyadari bahwa tunanetra perlu ditolong. Nah, untuk itulah sedikit repot, ya saya pikir nggak ada masalah. Yang penting jiwa-jiwa kalangan tunanetra pun bisa melayani Tuhan. Sebab Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka seperti yang aku perintahkan kepadamu. Saya mau menekankan di sini bahwa tunanetra juga adalah orang-orang yang perlu dimuridkan. Gereja jangan hanya berpikir orang yang normal yang perlu dimuridkan, orang yang sehat yang perlu dimuridkan, tapi tunanetra, orang cacat, tunanetra pada khususnya dan orang cacat pada umumnya, itu harus dimuridkan. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan juga diajarkan asas-asas yang Tuhan mau. Sehingga jangan sampai orang cacat dan khususnya tunanetra sudah sengsara di dunia, jalankan sebagai orang buta, meraba-raba, mati masuk neraka. Kasihan sekali saudara ya. Jadi pesan saya, mari memuridkan juga orang cacat dan tunanetra khususnya, dan beri kesempatan untuk mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, Itu aja. puji Tuhan. Makasih banyak ya Kak, senang bisa ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa dan masih tetap ditunggu renungan-renungannya untuk jadi konten YouTube-nya DPP Petki. Tetap semangat ya Kak. Jadi renungan saya namanya renungan 1 menit Kristen. Jadi Oke. kalau teman-teman tunanetra dan masyarakat Kristiani yang mau melihat saya, ya mau mendengarkan renungan saya,
ya buka YouTube, ketik saja renungan. Satu renungan saja juga sudah akan ada namanya Ten Willing. Atau mau ketik Ten Willing, ya THEN WILLING Haryanto HARIYANTO, maka saudara akan dapatkan puluhan renungan harian yang saya sudah buat selama kurang lebih 2 bulan 3 bulan ini. Dan khotbah-khotbah saya yang diposting oleh beberapa gereja GBI yang ada di Indonesia, dan ada beberapa khotbah yang saya khotbah di Kanada, di Toronto, yang ditayangkan juga di sini. Oke. Terima Terima kasih. Tuhan berkati Kak dalam pelayanannya dan juga dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Tuhan berkati. berkati.